Kemarin, Berha mencari di Google berapa usia pohon tertua di dunia. Kabarnya ada yang berusia 7.000 tahun yang lalu. Wow, sudah tua sekali ya. Kira-kira waktu itu Yesus sudah lahir belum? Hus, pasti sudah. Tuhan Yesus kan yang menciptakan pohon itu. Oh, ya benar. Dan pastinya diciptakan dengan berfirman. Maka Tuhan menciptakan matahari, gunung, laut, dan lain-lain semuanya melalui firman. Maka kita wajib perhatikan firman-Nya. Sesaat lagi kita akan ikuti tentang bagaimana Daud mendapatkan seorang anak laki-laki. Siapa dia? Simak baik-baik ya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memerlukan pertolongan-Mu setiap waktu, karena kami tahu kami tidak akan memiliki kemampuan apapun untuk melawan kuasa dosa yang selalu menggoda kami. Itu sebabnya Tuhan tak henti-hentinya kami terus-menerus memohon pertolongan-Mu, termasuk ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh tertanam dalam hati kami dan tumbuh subur atas pertolongan daripada Tuhan, yang terus boleh membawa kami semakin disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada cerita yang lalu kita sudah mengerti bahwa anak pertama yang dilahirkan atas Daud melalui Batsheba, Tuhan telah mengambilnya atau menjadikan anak itu mati. Tetapi bukan berarti Tuhan sudah hilang kasihnya terhadap Daud dan Batsheba. Bukan berarti Tuhan tidak lagi mau berkarunia kepada Daud dan Batsheba. Tapi hari ini justru kita akan melihat bahwa atas belas kasihan Tuhan dan atas karunia Tuhan, maka Daud dan Batsheba kembali mendapatkan seorang anak. Bahkan anak yang dilahirkan tersebut adalah laki-laki. Daud tentu senang dengan hadirnya anak laki-laki di dalam keluarganya. Daud mengharapkan anak inilah yang menjadi generasi yang akan datang atau pewaris daripada keluarganya. Yang kedua, Daud sangat senang dengan hadirnya anak dalam keluarga Daud yang khususnya dilahirkan oleh Batsheba. Sehingga Daud menganggap bahwa hal ini ada kaitannya atau berkait erat dengan anugerah pengampunan yang sudah Tuhan pernah ucapkan melalui mulut Nabi Nathan kepada Daud. Yang berikutnya, dalam hal yang sangat senang ini, Daud memberi nama kepada anak laki-laki tersebut dengan nama Salomo. Salomo mempunyai akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani, shalom, yang artinya damai. Dalam hal ini Daud beranggapan bahwa dirinya saat itu sudah diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Allah ingin bahwa anak itu mempunyai nama yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui Nathan, maka Tuhan memberitahukan agar mengatakan hal itu kepada Daud, bahwa anak laki-laki itu diberi nama Yedija, yang artinya adalah kekasih Allah atau yang dikasihi Allah. Wah, kalau sampai anak itu diberi nama secara langsung oleh Tuhan, pasti ada yang istimewa. Apa ya kira-kira keistimewaan anak ini? Anak ini, yaitu Salomo atau Yedija, merupakan orang yang nantinya dipercaya oleh Tuhan melalui keturunannya akan menghadirkan Mesias di muka bumi. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan
masih berbelas kasihan kepada Daud dan Batsheba. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari itu Daud bukan hanya berbahagia, senang karena hadir seorang bayi laki-laki di tengah keluarganya yang merupakan satu wujud nyata pengampunan Tuhan atas Daud dan Batsheba. Tetapi kebahagiaan Daud itu bertambah lagi karena saat itu Yoab yang sedang berperang melawan Bani Amon, Yoab berhasil memasuki kota Raba dan merebut kota Air. Artinya ini bahwa Bani Amon dan seluruh kotanya telah ditaklukkan oleh Yoab. Maka Yoab mengutus seorang kepada Daud dengan mengatakan supaya Daud segera menyiapkan bala tentaranya untuk menuju ke kota Raba dan menyerang berperang melawan Bani Amon. Kenapa demikian? Karena saat zaman itu siapa yang memenangkan kota tersebut di dalam peperangan, maka nama orang itu boleh dicantumkan menjadi nama kota tersebut. Dan Yoab masih setia, Yoab masih hormat kepada Daud. Itu sebabnya supaya Daud sendiri yang menaklukkan seluruh Bani Amon. Maka Daud segera menuju ke sana dan benar, Daud beserta pasukannya mengalahkan Bani Amon. Setelah Bani Amon dikalahkan, ditaklukkan, maka mahkota yang ada di kepala raja itu diambil oleh Daud dan dipakai oleh Daud. Itu menunjukkan bahwa seluruh Bani Amon telah ditaklukkan. Maka jarahan yang diambil oleh Daud itu segera diangkut untuk menuju ke tempat tinggal daripada Daud. Orang-orang yang ditaklukkan pun, yaitu dari Bani Amon, diangkut oleh Daud untuk dipekerjakan menjadi pekerja rodi. Artinya bahwa mereka tidak digaji. Mereka harus bekerja bagi kerajaan Daud, bagi kerajaan Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa anugerah pengampunan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa karunia kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada Daud dan Batsheba. Juga dinyatakan kepada Israel. Yaitu bahwa saat itu Israel mengalami kemenangan atas Bani Amon. Dan bagi kita yang hidup di dalam zaman ini, ingatlah bahwa kasih karunia yang telah dilimpahkan begitu besar melalui Kristus Yesus, itu juga yang terus boleh memeliharakan hidupmu dan hidupku. Yang terus boleh memeliharakan iman percayamu dan iman percayaku. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh tahu bahwa anugerah pengampunan-Mu itu sungguh nyata, dan kasih karunia-Mu itu juga sungguh nyata. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk terus-menerus mengucap syukur dan terima kasih atas karunia-Mu yang sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus dalam hidup kami, yang terus boleh memimpin kami untuk terus boleh beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman itu sendiri bisa bersaksi atas kebenarannya. Firman Tuhan juga akan memberikan suatu prinsip bagaimana kita berespon terhadap keadaan ini. Ketika hukuman Tuhan diberikan kepada orang yang memandang rendah anugerahnya, mari sebagai umat pilihan Tuhan, kita bisa melihat bahwa anugerahnya itu sangat bernilai terhadap orang tidak layak seperti sahabat BDKA ini. Mari dengan sukacita untuk saat teduh besok. Salam.